selamat segera datang dan membawa damai besar. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dengan Kamira dengan Kak Jessica. Sebelum kita ibadah Persatuan Taruna pas tanggal 13 Desember, kita bawa Alkitab, Kidung Jemaat dan persembahan. Kita mau mulai ibadah Persatuan Taruna. Sebelum itu kita mau mulai ibadah saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik bangkit berdiri untuk menyanyikan Mas Persatuan Taruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanku sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik kita masih bangkit berdiri nyanyi pembukaan KJ 85, baik yang pertama dan kedua song-song bagaimana. Song-song bagaimana, ya Yesus namamu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri menyuluh jalanku, supaya ku yakin tujuan janjimu. Kau siap menaburkan kembang di jalanku, ikut mengeluhkan dikali hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja Kalangga, padamu lagi raya, hambamu berserah. Satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang surga, kami saat mobil ibadah ya Tuhan. Terima kasih Persatuan Taruna ya Tuhan. Terima kasih ibadah ini dari awal tengah akhir. Terima kasih ibadah ini ya Tuhan maupun ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih PF ya Kak Magda, Kak Jen ya Tuhan. Terima kasih kesehatan maupun rohani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Dipersiapkan Alkitabnya dan dibuka dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Untuk ayat yang berangka ganjil, Kamira dan adik-adik yang pria yang baca. Untuk ayat yang berangka genap, Kak Jessica dan adik-adik yang perempuan yang baca. Sudah? Siap ya? Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur,
bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembahnya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawan domba tuntunan tangannya. Demikian pembacaan mazmur kita. Kita akan menyanyikan pujian bersama dari Kidung Muda-Mudi 63, bait 1 sampai 3, bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, tumpuan kekuatan bagiku. Padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, tak haus lagi aku selamanya. Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk kelas EK akan dibawakan oleh Kak Magda, dan untuk kelas Dwi akan dibawakan oleh Kak Jen. Adik-adik, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami siap untuk membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang kami baca dan kami dengarkan bisa kami pahami dengan baik, dan nantinya itu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa lakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, kajian undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang diambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Kitab Yesaya pasalnya yang 35 ayat 1 sampai dengan 10. Beginilah bunyinya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, dan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak, Karmel, dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorai-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan berdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Oh
Adik-adik teruna yang Tuhan kita kasihi, akibat dosa dan pemberontakan umat Yehuda, mereka hidup dalam penghukuman Allah. Akibat dosa dan pemberontakan mereka hidup diibaratkan di padang gurun, padang kering, dan padang belantara. Sebagaimana yang disampaikan pada firman Tuhan minggu lalu atau Advent kedua, bahwa Allah kita adalah Allah yang adil dan penuh kasih. Allah adalah sumber penolong bagi umatnya, bukan pada siapa-siapa, tapi pertolongan hanya kepada Tuhan. Hidup dalam penghukuman tentunya tidak menyenangkan dan menyakitkan. Ada rasa sedih, ada rasa kecewa, tapi ada juga rasa penyesalan dan harapan akan hari yang lebih baik nantinya. Pada bacaan Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10, hanya Tuhan Allah yang bisa melepaskan manusia dari hukumannya yang diterimanya. Allah sang penyelamat manusia. Hidup dalam dosa akan membuat manusia semakin jauh dari Tuhan, dan semakin jauh dari Tuhan, hidup kita hampa dan arahnya adalah hidup yang sia-sia. Hidup yang tidak berarti atau tidak bermakna. Jadi hidup ibarat di padang gurun, padang kering, atau padang belantara. Pada ayat ketiga dan ayat yang keempat, di situ dituliskan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Adik-adik, ketika kita lemah lesu, hidup tidak berdaya karena pergumulan kita, karena hal-hal yang sulit yang kita hadapi. Ketika kita lututnya goyah, takut dan gentar menjalankan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan yang menggoyahkan iman kita. Ketika kita tawar hati, iman kita goyah, hati kita menjadi tawar dan kurang percaya, Tuhan hadir sebagai juru selamat kita. Dia yang memberikan hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan, tapi dia juga yang menebus dosa-dosa kita. Dia hadir untuk menyelamatkan kita dan membawa sukacita yang besar bagi kita umatnya. Pada ayat yang kelima dan ke-10, Nabi Yesaya menubuatkan tentang keselamatan yang membawa damai sejahtera dan sukacita yang besar bagi umatnya. Yang buta akan dicelikkan, yang tuli akan dibukakan, orang lumpuh akan melompat, orang bisu akan bersorak-sorai, mata air akan memancar di padang gurun, tanah pasir akan menjadi kolam. Tidak ada serigala atau singa atau binatang buas. Di situ ada jalan kudus atau hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah yang akan melaluinya. Di jalan kudus itu, umat Tuhan yang berjalan di jalan kudus akan menikmati sukacita yang abadi, selalu bergirang dan bersorak. Tidak ada lagi duka atau keluh kesah. Hidup dalam damai sejahtera. Nah, adik-adik teruna yang Tuhan kasihi, karena itu hiduplah selalu dalam jalan kudus dan jalan Tuhan. Setia dan tekun pada Tuhan. Setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Tekun melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita setiap saat.
Jangan pernah jauh atau melenceng dari jalan Tuhan. Jika kita melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, niscaya hidup kita sia-sia. Hidup kita tidak akan berarti atau tidak bermakna. Karena itu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita akan membawa kita hidup dalam sukacita selalu dan damai sejahtera. Yakin dan percayalah. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Magda dan kajian tadi. Sekarang kita akan meresponnya dari Kidung Muda Mudi 162, bait 1 dan 2, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, ketulusan, dalam Yesus hidupku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kali ini kami ingin berdoa untuk Persatuan Teruna ya Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kakak layannya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka agar mereka dapat menjalankan tugasnya tersebut dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga mereka di pekerjaan ataupun di pendidikannya juga Tuhan Yesus. Berkatilah mereka ya Tuhan Yesus. Berikan juga mereka selalu kesehatan ya Tuhan Yesus. Dan dijauhkan juga dari virus-virus yang ada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik lain juga Tuhan Yesus. Berkatilah mereka juga ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka di tengah pendidikannya Tuhan Yesus, yang sedang saat ini belajar di tengah pandemi saat ini Tuhan Yesus, agar mereka juga dapat belajar dengan baik dan benar ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mungkin sebentar lagi mereka akan mengikuti ujian akhir ya Tuhan Yesus, agar mereka mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk program-program turun PT Tuhan Yesus yang terdekat ya Tuhan Yesus. Berkatilah program tersebut ya Tuhan Yesus, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengarlah doa hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkatilah gereja di seluruh dunia, terutama berkatilah gereja GPIB Udaya Tangerang ya Tuhan. Berkati supaya terhindar dari bencana, dan berkatilah juga kakak lainnya supaya tetap bisa mengajar ya Tuhan, terhindar dari penyakit maupun virus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, aku ingin berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Tuhan berkati agar negara ini cepat selesai dari COVID ya Tuhan, sehingga kami semua di dunia ini bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tuhan berkati juga presiden, wakil presiden, dan lain-lainnya ya Tuhan. Berkati kesehatan dan lain-lain juga ya Tuhan. Tuhan berkati juga bencana alam di negara ini ya Tuhan, agar terhindar sehingga tidak ada lagi bencana alam. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, inilah rangkaian doa syafaat yang disampaikan oleh adik-adik klien kami ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak akan menjawab doa mereka dengan waktu yang terbaik ya Bapak. Dan kami juga berdoa Bapak untuk kegiatan kami pribadi lepas pribadi di bulan Desember ini. Biarlah Bapak menyertai segala sesuatunya, dan biarlah hati kami dapat terus bersuka cita dalam menyambut kehadirat-Mu ya Bapa di dunia ini. Dan kami yakin percaya bahwa kami nanti akan dapat bertemu bersama dalam persekutuan dengan waktu dan suasana yang berbeda. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang
masuk dalam persembahan, tapi sebelum itu dengarlah firman yang dibawakan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan persamaan adik-adik. Kita akan berikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 133, bait 1 sampai 3, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku, menghibur dalam duka, menolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaanku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami telah mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Kiranya persembahan ini yang mungkin tidak seberapa ya Bapa, dapat digunakan dengan baik untuk perkembangan gerejamu ya Tuhan, terutama untuk persekutuan Teruna. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan ya Tuhan. Kiranya ungkapan syukur ini semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk dalam Warta PT. Untuk yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah melayani dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan pelayanan adik-adik. Terus yang kedua adalah untuk mengisi formulir di bawah ini. Lalu yang ketiga, kakak selalu ingatkan untuk jangan lupa mengikuti protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada ya. Seperti Yang pertama mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga pakai masker, dan jangan lupa menjaga kesehatan dan berolahraga. demikian Warta PT pada hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah pada minggu hari ini. Kak Magda undang bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Muda Mudi 131, bait yang pertama dan ketiga, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kiranya apa yang kami dengar dan kami baca tadi ya Tuhan, itu tertanam terus di dalam hati kami. Dan itu selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah kami anak-anak teruna selalu hidup di jalan yang kudus, di jalan Tuhan. Sehingga kami merasakan selalu damai, sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hari lepas hari dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, quotes hari ini adalah pengharapan akan selalu ada selama Yesus ada di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.